warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Baik, Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Doa kali ini akan dipimpin oleh Alvino nih, karena Alvino orang yang pertama kali hadir dalam Google Meet ini. Terima kasih Alvino. Silakan Alvino untuk pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Alvino. Ya, anak-anakku yang hebat, kelas 6A. Baik, Bapak pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir tepat waktu di dalam pertemuan tatap maya kita. Sampaikan salam kepada ayah dan bunda. Terima kasih banyak atas dukungannya sehingga kita hari ini bisa tatap maya kembali. Ya, anak-anak sekalian, kemarin kita sudah membagi kelompok nih, ada 4 kelompok nih. Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mahat Tamrin ya. Nah, kelompok itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk untuk diskusi. Jadi kalian nanti akan Bapak berikan tugas ya, tapi tugasnya nggak mengharuskan kalian untuk kumpul bersama, tidak. Karena kita masih dalam kondisi PPKM atau dalam kondisi patuh ya akan perintah dari pemerintah, maka Bapak tidak akan memberikan tugas kalian yang mengharuskan kalian bertemu satu sama lainnya, tidak. Jadi grup itu fungsinya hanyalah untuk diskusi anak-anak. Jadi nggak ngaruh, Pak rumah saya jauh Pak sama si A, rumah saya jauh sama si B, nggak ngaruh anak-anak. Ya karena diskusi kerjanya lewat jaringan, lewat internet. Kalian bisa diskusi nanti lewat WA grup. Nanti akan Bapak pantau. Nah yang Bapak nilai apa? Yang Bapak nilai adalah keaktifan kalian dalam berdiskusi. Nanti kalian akan memecahkan masalah. Kemudian siapa nanti yang berkomentar, siapa yang ini. Nah, itu yang akan Bapak ambil nilainya. Paham anak-anak? Paham. Ya. Jadi permasalahan rumahnya jauh itu tidak ada alasan karena kita itu Pak, sekarang kan Pak. Waalaikumsalam. Pak. Ya, nggak apa-apa Maaf, Alfian Bapak. Ya. Silakan dinyalakan kameranya, Nak. Nyalakan kameranya. Ya. Jadi nanti kalian berdiskusi dengan tugas kelompok yang nanti Bapak berikan hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak tidak lupa mengingatkan kepada kalian untuk senantiasa mengikuti protokoler kesehatan pemerintah, ya, 5M. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. 5M. 5M itu apa saja yang pertama? 5M yang pertama. Menjaga jarak, ya, boleh lah. Terus memakai masker, ya, mencuci tangan. Kemudian menghindari kerumunan, apalagi mengurangi mobilitas. Artinya kalian tuh harus di rumah saja, jangan keluar rumah jika memang tidak perlu atau tidak penting ya, untuk menjaga diri kita dan keluarga kita agar tidak terkonfirmasi atau kena COVID-19. Baik anak-anakku sekalian, kita sebelum belajar kita dengarkan dulu lagu kita akan mendengarkan menyanyi lagu 17 Agustus atau Hari Merdeka karena kita sekarang di bulan Agustus. Tapi kalian nggak usah bunyiin suaranya gitu, mic-nya tetap dimatiin karena kalau mic-nya disuarakan nanti malah suaranya tersendat-sendat ya. Baik, sebentar.
anak-anak, tadi sudah dinyanyikan, kita sama-sama mendengarkan lagu Hari Merdeka. Anak-anakku sekalian, sebentar lagi kita akan ada event nih, 17 Agustus ya. Di sekolah kita itu akan mengadakan lomba 17 Agustus. Jadi nanti kalian itu tugasnya adalah menyanyikan lagu wajib yang nanti akan Bapak share lagunya apa, kemudian kalian nanti menyanyikannya menggunakan musik dan properti yang baik ya, artinya bajunya dan lain sebagainya itu wajib. Karena selain untuk lomba, nanti akan diambil nilai SBDP-nya tentang keterampilan bernyanyi. Jadi semuanya harus mengikuti kegiatan tersebut ya. Untuk peraturannya nanti akan Bapak buatkan melalui WA Group. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Bapak izin share screen ya. Jangan di tolong jangan dimatikan kameranya ya. Bapak akan coba share screen. Sama Pak, pokoknya error Pak. Ya, nggak apa-apa berdua. Ya, anak-anakku sekalian, ini dia pembelajaran kita hari ini adalah tema 2, persatuan dalam perbedaan ya. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Nah, anak-anak sekalian, Indonesia itu bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa, tapi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. 17.000 pulau, nak. Ya, 17.000 pulau lebih yang ada di Indonesia dengan latar belakang suku, budaya, agama yang berbeda. Warna rambut yang berbeda, warna kulit yang berbeda. Nah, itulah Indonesia. Dibingkai dalam persatuan kesatuan yang bernama Bhinneka Tunggal Ika, ya. Nah, kemudian rukun dalam perbedaan. Nah, semestinya kita sebagai anak bangsa tidak menjadikan perbedaan itu sebagai gap atau sebagai pemisah di antara kita, tidak. Tapi menjadikan perbedaan itu menjadikan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bahwa Indonesia itu merupakan negara yang amat kaya. Gitu ya. Kemudian anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian membaca teks tentang proklamasi, nah, kalian mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran. Kemudian, nah ini dia, kenapa Bapak bentuk kelompok nih. Kalian nanti ada kerja kelompok nih. Kalian mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Nah, ini dengan diskusi. Gimana diskusinya, Pak? Lewat WA Group. Bisa lewat voice note, atau chat, atau bisa juga video call ya di antara kalian. Kelompok. Kemudian yang ketiga, kalian tuh mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, kalian mampu melaporkan presentasi makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nanti Bapak wajibkan kepada kalian, ketua kelompok, atau siapa yang nanti yang ditunjuk, untuk mempresentasikan, membuat sebuah video, boleh dari TikTok. Ini keren nih kalau dari TikTok nih, ya. Bikin TikTok tentang apa yang nanti kalian dapatkan dari hasil diskusi, pakai TikTok, pakai lagu-lagu, keren tuh ya. Kemudian yang kelima, nanti kalian juga diharapkan mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Yang keenam, kalian juga dapat menulis laporan hasil pengamatan. Nah, ini sama seperti yang tadi nomor 2 ya. Baik, anak-anakku sekalian, coba kita perhatikan gambar berikut. Nah, apa yang kalian ketahui tentang itu? Siapa yang tahu itu apa namanya? Coba dibuka mic-nya yang bisa jawab. Teks Ya. proklamasi. Teks proklamasi, terima kasih. Terima kasih ya, itu adalah teks proklamasi. Biasanya itu dibacakannya kapan, Nak? Kapan kita mendengarkannya biasanya tuh? 17 Agustus itu kan, Pak? Ya, Ya, saat perayaan 17 kemerdekaan, Pak. Agustus. Itu bisa juga ya. Ini adalah teks proklamasi asli yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Coba
apa yang kalian ketahui tentang teks proklamasi ini? Kapan sih teks proklamasi ini dibacakan? Waktu itu kapan sih? Gitu. 17 tahun 17 Agustus. Kapan? 17 Agustus. 17 Agustus tahun? Bukan dong. 1945. Ya, 1945. Pinter ya. Teks proklamasi ini pertama kali dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini merupakan tanda bahwa Indonesia sudah merdeka, ya sudah bebas dari Merdeka. penjajahan. Nah, itu arti merdeka bagi kita apa, anak-anak? Coba kalau kita nggak merdeka hari ini, apakah kita bisa sekolah? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Dari Nggak aja bisa Pak. sekolah, dijajah, disuruh bikin apa tuh, rel kereta api, ya, suruh kerja paksa, ngambilin apa rempah-rempah, dijual murah, tanam paksa. Nah itu efek penjajahan. Makanya kita semua ini wajibnya bersyukur nih, seperti janji siswa nih. Kan ada tuh janji siswa nomor 4 ya, kita udah lama nggak upacarin nomor 4 nih. Siapa yang tahu nomor 4 tuh bunyinya apa janji siswa? Ayo. Berprestasi dalam mengisi kemerdekaan. Nah, itu adalah janji siswa anak-anak, janji kalian bahwa kalian itu bukan menikmati kemerdekaan, bukan hanya duduk leye-leye, main FF, mabar ya, Mobile Legend, bukan. Tapi bukan menikmati lah pokoknya gitu, tapi mengisi kemerdekaan dengan prestasi-prestasi kalian yang kalian bisa. Misalnya, Pak, saya bisa olahraga, silakan olahraga. Olahraga juga bisa membela negara kok. Seperti kemarin ya, ada yang dapat medali emas. Siapa medali emas kemarin itu di Olimpiade? Siapa yang tahu? Dari olahraga apa kemarin Olimpiade dapat medali emas Indonesia? Raket, Pak. Olahraga. Badminton, raket ya. Ada Gracia Poli, no, dan ya itu Gracia Poli dan pasangannya itu anak-anak beda agama loh. Dia beda agama. Apriliani Rahayu ya, Gracia Poli dan Apriliani Rahayu itu beda agama. Gracia Poli itu dari Tionghoa ya, atau Tiongkok lah ya sukunya, bangsanya ya. Kemudian si Apriliani Rahayu itu dari Indonesia asli. Agamanya pun berbeda. Tapi manakala dia membela negara dan bangsanya, dia tidak memperdulikan agamanya apa. Kemudian juga dia tidak memperdulikan dari mana berasal. Kalau udah Indonesia ya bersatu. Nah, makanya karena mereka bersatu, mereka kuat sehingga bisa menghasilkan medali emas bagi Indonesia ya. Itu makna persatuannya. Nah, baik anak-anak, kita sekarang baca sama-sama. Yuk baca dalam hati ya. Membaca dimulai. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya. Silakan dibaca. Kelihatan, Pak. Ya, dibaca dulu yuk. Baik. Dari bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini kita jadi mengetahui anak-anak ya bahwa Indonesia itu sebenarnya itu dijajahnya itu bukan hanya oleh Belanda, ya, bukan hanya bangsa-bangsa Eropa, tapi kita juga pernah dijajah oleh Jepang. Nah, dijajah oleh Jepang saat dengan propaganda 3A-nya. Nah, anak-anakku sekalian, saat itu Jepang itu menyerah dengan tentara sekutu karena pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dan Nagasaki itu dibom. Ya, tanggal 6 Agustus di Hiroshima, kemudian tanggal 9-nya di Nagasaki. Itu dibom atom dari udara anak-anak. Hancur. Seperti kita bayangkan Jakarta ini kalau dibom atom hancur semuanya. Ya, tidak tersisa. Nah, seperti itu.
Nah, sehingga Jepang pun menyerah dan membebaskan diri penjajahan Indonesia ya saat itu. Kemudian Isu Soekarno bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo gitu menulis teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Nah, ini adalah orang Jepang, anak-anak. Orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Namanya saja orang Jepang ya. Tadashi Maeda di rumahnya. Nah, seperti itu. Nah, ini informasi-informasi penting yang harus kalian ketahui. Nah, bagaimana sih cara kita mendapatkan informasi penting? Nah, cara mendapatkan informasi penting itu adalah dengan rumus pertanyaan-pertanyaan seperti wartawan. Ya, seperti ini contohnya. Sudah terlihat ya peta pikirannya ya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana cara menemukan informasi penting itu menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana itu bisa melalui peta pikiran. Misal di kolom apa, kalian perhatikan kolom apa. Di situ Bapak tulis pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, maka jawabannya adalah yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apalagi nak yang bisa menggunakan kata apa? Pertanyaannya. Bisa juga ya begini ya, misalnya apa yang terjadi pada Jepang pada tanggal 6 Agustus misalnya. Oh, dibom. Kota apa yang dibom? Nah, itu pertanyaan. Kemudian mengapa? Nah, ini mengapa nih. Mengapa? Kalau mengapa itu bisa dengan misalnya mengapa Jepang menyerah kepada sekutu? Jawabannya apa anak-anak? Ayo. Ayo bersuara, berdiskusi. Mengapa Jepang menyerah kepada sekutu? Kenapa? Karena kenapa? Dua kota itu tadi apa? Nagasaki dan Hiroshima diapain? Dibom. Dibom Aktif. atom. Bom atom, Pak. Iya, dibom atom. Nah, ini kan masuk ke dalam ini ya, dalam konteks pertanyaan ini. Nah, mengapa juga bisa banyak juga dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kemudian siapa nih? Kalau misal, coba siapa yang bisa membuat kalimat tentang kata siapa, tentang kalimat yang tentang teks bacaan yang tadi? Siapa yang M. Alpian, boleh. Apa? Siapa apa? Ayo, Alpian Dapa. Siapa yang membaca teks proklamasi? Is, keren. Pinter, Alpian Dapa. Betul itu. Siapa yang membaca teks proklamasi? Jawabannya siapa itu? Jawabannya siapa? Yang membaca Insinyur Soekarno. Ya, didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, itu bisa. Siapa juga banyak. Misalnya, siapa yang mengetik teks proklamasi. Nah, itu boleh juga tuh. Itu masuk juga. Nah, siapa yang membom kota Nagasaki dan Hiroshima? Nah, tentara sekutu kan jawabannya gitu bisa juga. Nah, kemudian di mana? Nah, di mana? Siapa yang bisa di mana? Ayo Abiseka Birama nih. Di mana? Di Ayo mana? Alvaro. Di mana? Ayo Alpian. Mana proklamasi dibacakan? Ah, di mana proklamasi dibacakan? Pinter Alvaro. Di mana jawabannya? Istana Merdeka. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang sekarang itu disebut dengan Museum Proklamasi. Kapan? Kalau kapan? 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 Ayo, kapan? Kapan Indonesia merdeka? Kapan Indonesia merdeka? Boleh. Tanggal 17 Agustus. Kapan apalagi? Kapan Nagasaki dan Kapan Hiroshima kota dibom? Jepang dibom? Nah, boleh. Pintar itu. Boleh juga. Terus, apalagi ada lagi? Kalau bagaimana? Kapan dibacakan teks proklamasi? Boleh tuh Raisya tuh. Ya, kalau bagaimana gimana? Bagaimana? Ada yang tahu bagaimana? Bagaimana Merdeka. cara melawan Jepang? Bagaimana? Ayo, siapa yang berani mengungkapkan pendapatnya tadi? Siapa? Mengalahkan Jepang, Pak. Oh, bagaimana sekutu mengalahkan Jepang? Boleh. Rahasia, di mana rahasia? Bagaimana?
Bagaimana Indonesia merdeka, Pak? Pintar, Raivan juga hebat ini. Bagaimana Indonesia merdeka, yaitu ketika Jepang dibom oleh sekutu ya, menyerah ya, sehingga Indonesia bisa merdeka. Itu juga perjuangan pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita. Begitu ya. Jadi nanti kalian tugas kelompoknya ini anak-anak. Kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan ini. Pak, kalau misalnya pakai kata siapa kan banyak Pak. Misalnya siapa yang menyediakan rumah saat teks proklamasi ditulis. Misalnya Laksamana Tadasi Maeda boleh juga. Atau di mana boleh 2, boleh 3. Silahkan, semakin banyak semakin baik. Ya, setelah sudah jadi konsep peta pikirannya, kalian bikin nih pertanyaan, tulis di sini di kotak-kotak ini, kemudian jawabannya kalian boleh tulis juga ya yang besar. Nanti kalian buatlah seperti ini. Nah, udah terlihat ya. Diskusikan peta pikiran dengan temanmu. Kamu dapat mengembangkan informasi. Kok belum terlihat ya? Belum terlihat ya anak-anak ya? Nah, ini terlihat ya. Peta pikiran dengan temanmu, kamu dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Jadi kalian tulis di situ mulai dari apa, tulis misalnya apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus kan yang terjadi pada 17 Agustus adalah dibacakan teks proklamasi. Maka tulis di situ pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dibacakan teks proklamasi. Nah, kemudian ada pertanyaan di mana? Nah, teks proklamasi tersebut disusun di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Nah, bagaimana Jepang menyerah? Ceritakan di sini, di kotak ini ceritakan yang banyak, ya. Setelah diceritakan, nanti jadilah dengan kata-katamu sendiri. Kemudian nanti kalian tunjuk di kelompoknya siapa yang akan mempresentasikan, siapa yang akan membacakan ini, ya. Jadi nanti kalian bacakan di depan kamera ya, kalian bikin video singkat bahwa ini hasil diskusi kelompok kami nih. Misal kelompoknya Raivan nih, yang ada Raivan kan ketua kelompok ya. Nanti Raivan bikin, kemudian tunjuk siapa nih yang nanti akan bikin videonya. Misal dipegang tuh, ini peta pikirannya, pertanyaannya seperti ini. Kemudian ini hasil diskusi peta pikirannya dibacain. Boleh menggunakan misalnya Pak, saya menggunakan video TikTok boleh nggak? Boleh banget. Ya, jadi TikTok itu bukan perkara joget-joget doang ternyata anak-anak. Bisa dipakai untuk belajar juga, malah lebih bagus gitu. Kita rubah gitu. Pak, pakai suara backsound misalnya lagu 17 Agustus boleh nggak? Boleh. Bikin videonya. Ya, satu kelompok cukup satu saja. Kemudian nanti kirimkan ke Bapak. Tapi diskusi kelompoknya nanti diramaikan di WA grupnya ya. Seperti itu ya. Baik. Itu adalah tentang tadi ya, tentang kemerdekaan proklamasi ya. Nah, ini dia. Nah, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, adapun makna-makna proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah satu, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima adalah tonggak sejarah bangsa Indonesia. Nah, ini maknanya. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia adalah ya kita sudah lama dijajah oleh bangsa Eropa dan Jepang ya. Sudah 3 abad lebih kita dijajah. Kemudian kita bisa merdeka. Nah, ini puncak perjuangannya. Walaupun banyak darah, nyawa ya yang pahlawan kita dahulu lah yang berkorban gitu. Tapi mereka tidak pernah pamrih dalam mengorbankan dirinya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian diakui oleh dunia luar bahwa Indonesia itu ada. Waktu itu diakui oleh Palestina kita, bahwa Indonesia merdeka. Diakui juga oleh Mesir, bahwa Indonesia merdeka. Nah, inilah penting. Kita harus diakui dulu, baru kita bisa dikatakan bahwa kita merdeka, gitu, bahwa Indonesia ada. Kemudian menaikkan martabat bangsa. Nah, martabat itu apa? Harga diri bangsa, anak-anak. Bangsa kita bangsa luas. Ya, sekarang aja jumlah penduduknya 270 juta lebih. Nah, tentunya ini harga diri kita kalau kita dijajah oleh bangsa kecil. Bahkan Jepang itu sebesar Pulau Jawa, lebih besar Kalimantan daripada Jepang. Tapi dia bisa menjajah kita. Nah, ini kan menginjak-injak harga diri kita. Termasuk dengan Belanda. Belanda itu negara kecil, anak-anak. Belanda dengan Pulau Jawa, dengan Kalimantan, besaran Kalimantan. Tapi kenapa kita bisa dijajah saat itu? Nah, makanya inilah, karena kita udah merdeka, maka harga diri kita kembali naik lagi gitu. Bagus lagi. Kemudian perjuangan sebagai negara baru.
Nah, ini ya, jadi kita baru dikenal Indonesia itu ada ternyata. Dan tonggak sejarah bangsa Indonesia bahwa setelah tanggal 17 Agustus Indonesia bisa berdiri dengan kakinya sendiri seperti itu. Nah, sudah terlihat ya anak-anak ya. Nah, ini adalah bunga teratai. Nah, bunga teratai ini merupakan tanaman yang tumbuh di air. Nah, agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air, tangkai daunnya tumbuh sejalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Nah, ini nih, bunga teratai bisa mengapung di air ya. Kalau dia tidak bisa mengapung di air, eh, namanya xerophyt gitu, tanaman xerophyt gitu yang kayak lidah buaya, kaktus, nah itu xerophyt. Kalau bunga teratai itu bisa karena dia ada rongga-rongga udaranya di dalam batangnya gitu sehingga dia bisa ini loh, ada udara yang masuk gitu loh sehingga dia bisa mengapung. Kemudian daunnya lebar. Nah, daun teratai bundar dan lebar fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap bisa dapat bernapas. Gitu ya anak-anak ya. Jadi ciri-ciri untuk daun tumbuhan yang hidup di air adalah daunnya lebar ya, gitu ya. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Siapa yang tahu kesimpulan kita hari ini apa aja tadi? Kita sudah belajar apa hari ini? Tentang proklamasi. Ya, tentang proklamasi. Ya, Proklamasi dan tumbuhan. tentang Tumbuhan, Pak. ya tentang Proklamasi sama tumbuhan, Pak. tentang tumbuhan, tentang peta pikiran ya. Tadi kita sudah belajar ya bagaimana menemukan informasi dari sebuah bacaan ya. Begitu ya. Terima kasih anak-anak. Ya, ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Baik. Sekarang kita ke tugas ya. Perhatikan tugasnya. Sekali lagi perhatikan tugas anak-anak hebat. Nah, tugas kalian adalah ini ya, menemukan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana dengan peta pikiran. Ya, teksnya apa? Teksnya adalah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nih masing-masing kelompok nih, tolong perhatikan nih, masing-masing kelompok. Ada sekretaris, ada ketua, dan ada anggota. Yang Bapak nilai bukan nilai kelompok, tapi nilai anggota masing-masing. Siapa yang aktif dalam kelompoknya, siapa yang sering bicara dalam kelompoknya, siapa yang sering chat dalam kelompoknya, menyampaikan informasi, maka itu yang mendapatkan nilai yang paling bagus. Ya, silahkan kalian berdiskusi. Kalian sudah dewasa, sudah kelas 6. Silahkan berdiskusi. Nah, setelah berdiskusi, anak-anak hebat nanti presentasikan atau tampilkan dalam bentuk video. Jadi syuting lah gitu. Ya, paham ya sampai sini ya? Paham anak-anak? Iya, Pak. Ya. Paham. Ya, yang dipresentasikan apa? Yang dipresentasikan tadi peta pikiran tadi. Menemukan teks proklamasi, peta pikirannya apa, pertanyaannya apa, ya bagaimana, gimana, mengapa. Nah, kemudian kalian diskusikan peta pikirannya itu menjadi bentuk tulisan seperti gambar ini nih. Ya, peta pikiran gambar yang ada di handphone kalian. Nah, kalian tulis di situ. Susun dengan kata-kata kalian sendiri. Diskusi, tapi hasil diskusi ya, diskusi kelompok disalin. Nanti ketua kelompok pimpin, nanti sekretaris nyulis, kemudian kirim ke grup. Kayak gini bukan teman-teman. Oh, belum nih, ini masih ada yang kurang, ditambahin yang ini. Oh, begini, tambahin ya. Ini kurang pas nih, ganti. Nah, gitu, diskusinya seperti itu ya anak-anak ya. Nanti kalau sudah jadi, baru kalian presentasikan. Bagaimana mempresentasikannya? Membuat video anak-anak. Bisa menggunakan aplikasi di handphone kalian ya, syuting gitulah. Tapi handphonenya begini nak, nih ngambilnya nih tiduran. Jangan berdiri, kalau berdiri nanti gambarnya sedikit yang diambil. Jadi handphonenya itu landscape. Nanti kalian presentasikan, pilih. Boleh dari ketua, boleh sekretaris, boleh anggotanya. Pilih yang berani mempresentasikan. Ya, nanti Pak, pakai video TikTok, boleh nggak Pak TikTok? Boleh TikTok, malah bagus. Ya, jadi TikTok tuh bukan buat joget-joget doang gitu. Bisa juga buat belajar. Pak, pakai Instagram boleh Pak? Boleh. Boleh pakai Instagram, pakai lagu-lagu dikit Pak belakangnya Pak, karena proklamasi saya tambahin lagu 17 Agustusan atau Hari Merdeka, boleh nggak? Boleh, malah bagus. Ya, baik, paham sampai sini anak-anak? Paham, Pak. Paham. Alhamdulillah.
Jadi tugas kalian itu ya hari ini ya. Nah, pembelajaran. Ya, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, cukup ya. Berarti paham ya. Nanti kalian tugasnya hanya itu. Silakan kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Bapak yakin kalian sudah dewasa, kalian bisa berdiskusi, kalian bisa memberikan pendapat, jangan takut untuk berbicara, speak up. Kemudian bikin produk video yang paling baik menurut kalian. Nanti videonya udah jadi nih, sampaikan dulu ke grup kelompok. Kayak gini bukan videonya teman-teman. Ah, kurang bagus nih, tambahin yang ini ya, tambahin yang ini ya, gitu. Sehingga nanti jadi yang sempurna baru kirim ke Google Classroom. Paham ya? Atau kirim ke WA pribadi ke Bapak. Kalau video, kirim ke WA pribadi. Tapi kalau tugas, foto tugasnya, tugas nanti buat foto, masing-masing foto ya kelompoknya, kemudian nanti kirim ke Google Classroom pakai akun masing-masing. Misal Alvino, kelompoknya Alvino nih, sudah jadi nih, kemudian kalian foto, kalian kirim ke Google Classroom masing-masing. Paham sampai sini? Paham. Ya, jadi untuk tugas kelompok tetap, untuk tugas kelompok bikin sama-sama, tapi nanti nguploadnya masing-masing. Dengar ya, hasilnya diskusikannya bareng-bareng, nanti nguploadnya masing-masing. Misal kelompoknya MH Tamrin nih, ada Revan, ada Raisya. Raisya, Revan, dan teman-temannya sudah mendiskusikan, kemudian dapat hasilnya. Nah, hasilnya itu nanti di-share ke grup. Nih hasilnya kayak gini fotonya ya. Teman-teman setuju nggak? Setuju. Nah, kalau udah setuju masing-masing ngupload lewat akunnya masing-masing. Paham ya? Nah, jangan lupa videonya dibuat nanti kirim ke WA pribadi. Ya, kirim ke WA pribadi Bapak. Jangan pakai Classroom. Kalau pakai Classroom lama. Nggak muat. Ya, baik. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah hadir. Salam buat ayah bunda di rumah. Terima kasih yang sudah mendukung kegiatan hari ini. Tadi yang mimpin doa siapa? Alvino ya? Iya, Pak. Ya, Alvino. Sekarang kita tutup dengan doa lagi. Silakan Iya, Alvino. Sekarang saya bagi Pak memimpin doa. Alvino pimpin doa. Setelah selesai belajar, marilah. Yuk. Mari teman-teman, kita sesudah belajar berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Alvino. Silakan. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Bapak mohon pamit. Ya, mohon maaf. Salam buat mama bapak di rumah ya. Bunda, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.